Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di live les privat online. Kita akan bareng-bareng untuk membahas soal latihan pengetahuan kuantitatif ya, teman-teman ya. Silakan bergabung dulu. Yang sudah bergabung boleh langsung komen siapa nih? Ada Loren, selamat malam Loren. Siapa lagi yang mau bergabung boleh teman-teman, silakan. Absen dulu ya, absen dulu sekalian bantu tap-tap layar yuk teman-teman. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung juga. Atau ajak teman-temanmu buat gabung di live les privat online malam kali ini karena kita akan membahas soal-soal latihan SNBT yang pengetahuan kuantitatif. Silakan yang sudah bergabung boleh langsung coba nomor 1. Nomor 1 ini topiknya tentang barisan dan juga deret. Nah, kalau udah ketemu boleh ya ditulis jawaban kalian di kolom komentar. Siapa nih yang sudah ketemu? Bantu tap-tap ya teman-teman ya. Yang barusan bergabung, selamat datang di live les privat online. Kita akan bersama-sama membahas soal-soal latihan pengetahuan kuantitatif bareng Kak Eka ya. Oke. Sambil di-share ke teman kalian boleh, atau bantu tap-tapnya, follow yang belum follow silakan. Sambil dicoba nomor 1 ini jawabannya yang mana? Nomor 1 jawabannya yang mana? Ini masih gampang ya, levelnya masih level easy. Yuk, pasti teman-teman bisa nih nomor 1. Materinya tentang barisan dan juga deret. Barisan dan juga deret. Gampang ya? Gampang dong. Kan kalau ini barisannya barisan apa? Barisan aritmatik atau geometri? Nih ya, sudah dikatakan di soal kalau barisannya adalah barisan geometri. Berarti teman-teman ingat pada barisan geometri itu rumus UN-nya ya, rumus UN-nya adalah A kalikan R pangkat N min 1. Sedangkan rasionya bisa kita cari dengan cara membandingkan suku kedua dengan suku pertama. Boleh juga suku ketiga dibanding suku kedua, atau rumus umumnya rasio itu adalah UN dibagi UN min 1. Nah gitu ya, sudah ingat kan? Sudah ingat. Oke. Halo Utnap, Pandu, selamat datang di live KK ya, untuk membahas soal-soal PK, pengetahuan kuantitatif. Yuk dicobain ya, dicobain soal pertama kita ini. Sambil bantu tap-tap, oke? Sambil bantu tap-tap. Yang sudah ketemu boleh langsung ketik jawabanmu di kolom komentar yang mana. Sudah ketemu? Keras banget ini suaranya. Ya. Yuk pelan-pelan kita bahas ya, nomor 1 ya. Barisannya 2, kemudian 3P, 18 titik-titik merupakan barisan geometri. Ini ada berapa pernyataan yang benar ya? Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya pernyataan yang benar. Oke, kita cari tahu rasio dulu ya. Rasio untuk barisan tersebut berarti bisa kalian cari dengan suku kedua dibagi suku pertama, berarti 3P dibagi 2. Nah, kalian sama dengan suku ketiga, 18 dibagi suku kedua, yaitu 3P. Nah, gitu ya. Kalau udah kali silang atau sederhanakan dulu juga boleh. Kalau mau menyederhanakan, kemudian satu ruas berarti harus atas bawah ya, semacam ini. Angka 18 dengan 3 boleh dicoret, boleh disederhanakan. Hasil penyederhanaannya adalah 18 dibagi 3 itu 6. 6-nya di bagian atas atau bagian pembilang. Nah, kalau sudah
Ada yang masih bisa dicoret lagi nggak? Ada yang masih bisa disederhanakan lagi nggak? Ada. Bagian mana itu? Bagian pembilang, Kak. Boleh. Bagian pembilang boleh. Ini 3 dengan 6 ya. Dibagi 3 ini hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kalau 2 ini dan 2 bawah boleh nggak dicoret? Kakak tanya. 2 atas dan 2 bawah ini boleh nggak dicoret? Coba kalian jawab. Boleh nggak? 2 atas dengan 2 yang bagian bawah dicoret. Dia beda ruas ya, dihubungkan dengan tanda sama dengan beda ruas. Gimana tuh? Boleh nggak? Iya betul. Enggak boleh, tidak boleh, haram hukumnya ya. Haram hukumnya karena dia sebenarnya malah dikali silang gitu ya. Yuk kita kali silang. P dikalikan P berarti P kuadrat, 2 kali 2 itu hasilnya 4. Nah, di sini nilai P-nya ada 2 ya. Karena ini persamaan kuadrat, nilai P-nya bisa jadi plus minus berapa? Plus minus 2 karena akar 4 itu ada 2. Bisa plus 2, bisa minus 2. Ayo teman-teman ingat lagi ya. Kalau kita diminta mengakarkan suatu persamaan kuadrat, ya pasti dia plus minus gitu. Tapi kalau cuma ngitung, jadi kakak ingatkan lagi nih. Kalau kita suruh menghitung akar 4 saja, akar 4 tuh hasilnya pasti positif 2. Auto positif 2. Tapi kalau dia sudah dalam persamaan nih, semacam itu tadi ya, P kuadrat sama dengan 4. Nah ini nilai P-nya ada 2, yaitu plus 2 dan juga minus 2 gitu. Jangan sampai terkecoh untuk hal yang sepele semacam ini ya. Gitu, matematika itu pasti. Jadi jangan sampai kalian skip yang paling fundamental seperti ini. Kalau di persamaan akarnya selalu plus minus, tapi kalau hitungan biasa dia hasilnya selalu positif gitu ya. Begitu pula untuk yang P kuadrat min 4 ini ya, ini kan sama aja nih. Sama aja yang bagian atas ini. Ini juga P-nya plus minus 2. Asalnya dari mana? Asalnya dari pemfaktoran P plus 2 dikalikan P min 2 gitu kan. Nah pembuat nolnya kan nanti masing-masing yang sebelah sini min 2, yang sebelah satunya positif 2 gitu ya. Nah itu kakak hanya mengingatkan saja, mungkin teman-teman ada yang terlupa konsep fundamental yang seperti ini ya. Jangan sampai kalian skip, jangan sampai kalian lupa yang seperti ini. Oke, paham? Oke, kalau sudah ini kakak hapus lagi karena tadi kita bukan mencari P saja urusannya. Nah, P tadi plus minus 2. Plus minus 2. Berarti barisannya nanti bisa jadi gini. Barisannya bisa jadi 2 kalau P-nya yang positif 2 ya. Kalau P-nya positif 2 berarti 2. 3P berarti 3 kali 2, 6. Kemudian 18. Nah, ketahuan ya dari sini rasionya berapa? Dia selalu dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 6 kali 3 hasilnya 18. Nah, pengalinya itulah yang disebut rasio. Di sini rasionya positif 3. Tapi andaikan P-nya tadi min 2 ya. P-nya tadi min 2 berarti kan barisannya nanti jadi 2. Kemudian 3P itu 3 kali min 2 yaitu min 6. Kemudian dikalikan lagi hasilnya 18, sebelah sini nanti kira-kira berapa? Ada yang bisa menebak nggak? Setelah 18 jika P-nya min 2 berapa? Berarti tergantung dari rasionya ya. Rasionya berapa sekarang? Rasionya berapa? Di sini kali min 3, ini pun kali min 3, berarti rasionya adalah min 3 gitu ya. Oke, dapat? Nah, berarti pernyataan 1 ini betul atau salah? Salah atau betul? Rasio barisan lebih dari 2. Kalau 3 sih lebih dari 2 ya, tapi kalau minus 3 kan tidak lebih dari 2, malah kurang dari 2. Jadi pernyataan 1 ini salah ya. Pernyataan 1 salah. Oke, paham? Nah, ini ada yang dapat D. Rahmah dan juga Cherry D. Oke, kita lanjut lagi. P merupakan bilangan prima. Nah ini tadi P kita sudah dapat, kalau nggak 2 ya min 2. Nah kalau itu sih betul ya, itu betul.
Bilangan minus pun bisa kita sebut sebagai bilangan prima kalau dia hanya bisa dibagi dengan dia sendiri dan angka 1. Jadi tandanya tidak berpengaruh. Berarti pernyataan kedua ini betul. Pernyataan kedua betul. Pernyataan ketiga, suku kelima lebih kecil daripada perkalian suku kedua dan ketiga. Nah, ini kan P-nya ada 2 nih. Kalau P-nya ada 2, coba kita lanjutkan deh. Kita lanjutkan 2 lagi nih biar ketemu suku kelima. Ini kalau kalikan 3, 18 kali 3 itu 54 bukan? 54 kali 3 berapa ya? 162 ya, 162. Ini minus 54, kemudian positif 162 gitu kan, selalu selang-seling ya, kali min 3, positif, negatif, dan seterusnya. Berarti suku kelimanya ini ya, suku kelimanya 162, positif semua, baik yang P-nya 2 maupun min 2. Dikatakan di pernyataan 3 suku kelima lebih kecil dari perkalian 162, apakah dia lebih kecil dari perkalian suku kedua dan suku ketiga? Nah, tergantung. Kalau suku keduanya 6, suku ketiganya 18, ini 6 kali 18 berapa tuh? 108 ya, 108. 162 itu tidak lebih kecil daripada 108, berarti ini salah ya. Kalau pernyataan berikutnya 162 lebih kecil dari, kalau P-nya yang min 2 sekarang, kalau P-nya yang min 2 berarti kan 2, suku keduanya 2, suku keduanya min 6 maksudnya, suku ketiganya 18. Nah, 162 lebih kecil daripada minus 108. Ini juga pernyataan yang salah juga, otomatis ini yang ketiga salah. Pernyataan keempat. Pernyataan keempat. Setiap suku selalu bernilai genap. Nah, kalau ini benar. Setiap suku bernilai selalu genap, 2, 6, 18, walaupun minus dia tetap genap ya. Pernyataan keempat betul gitu. Jadi hanya 2 pernyataan saja yang betul nih teman-teman ya. Jadi kita jawabnya jawabannya yang C. Kalian tadi jawab apa? Cherry, tapi kan setiap sukunya genap gak sih? Iya. Kalau nomor 1 belum tentu, berarti jawabannya C. Iya betul. Rama, jawabannya C ya. Jadi 2 pernyataan saja yang betul ini. Gitu teman-teman. Oke. Aman berarti ya nomor 1 ya. Ini baru soal pemanasan kita. Aman atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau aman kita lanjut nih nomor 2. Ayo sambil bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Bantu kakak untuk tap-tap layar. Dan yang barusan bergabung, selamat datang di live les privat online. Kita malam kali ini bahas soal PK nih teman-teman. Bahas soal pengetahuan kuantitatif latihan SNBT ya. Aman ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 yuk. Kita lanjutkan ke nomor 2. Sebentar, kakak copy dulu soalnya. Nanti bisa kalian coba nih. Nomor 2, konsep statistika, statistik. Yuk, nomor 2 statistik. Silakan dicoba. Nomor 2 sudah kakak spill soalnya. Silakan dicoba nomor 2. Ups, nah segini kelihatan ya. KK live-nya nggak tentu ya, tapi biasanya kalau KK live jam segini nih, jam tujuan ya, tujuan ke atas, nanti insya Allah sampai jam 9 ya, hayu ya. Follow dulu aja boleh, follow dulu, nyalakan notifikasi biar nanti kalau KK live untuk bahas soal matematika atau PKPM nanti biar ada notifnya ya, bisa langsung masuk gitu ya, hayu ya. Yuk, nomor 2 statistik, silakan. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab gak? Nomor 2. Rata-rata matematika 15 siswa 96.
Jika ada satu siswa yang bernama Keken, ditambahkan nilainya, rata-ratanya jadi 95, maka nilai matematika Keken berapa? Gampang banget ini ya, gampang banget, pasti kalian bisa. Yuk, coba hitung, coret-coret sedikit nih, bisa nih langsung ketemu. Yuk, coba jawab yuk teman-teman. Coba jawab ya, sambil bantu tap-tap yuk. Sambil bantu tap-tap. Untuk teman-teman yang berminat mengikuti kelas intensif SNBT, boleh banget ya, silakan hubungi Wawa yang ada di bio les privat online, oke? Wow. Oke. Kita bahas yuk, kita bahas. Langsung kita bahas. Ini berarti konsep rataan gabungan ya, konsep rataan gabungan. Nah, karena yang ditanyakan nilai matematika Keken ya, satu orang saja, berarti nilai matematika Keken adalah nilai setelah dia masuk ya, rata-ratanya jadi berapa tadi? 95. Nah, tadi ini ada 15 siswa, kalau ditambah Keken jadinya 16, berarti 95-nya dikalikan 16 ya. 95 adalah rata-rata 16 orang. Ya, dikurangkan dengan yang 15 siswa. 15 siswa itu rata-ratanya 96. Nah, ini ketemu nilainya si Keken tadi gitu ya. Dan langsung hitung saja, 95 kali 16 berapa tuh? 95 kali 16. Biar cepet. Terusnya nggak boleh ya. Ya udah. Kak, hitungan biasa lah, biar kita terbiasa pakai ini ya, jangan dibiasakan pakai kalkulator. 30 57 5 9 0 12 15 1520 dikurangi, nah ini pasti dikurangi enggak, itu 96 ya. 96 kali 15 berapa itu? 30 3 48 6 9 0 14 1 14 1440 dikurangi tadi berapa? 1520, berarti 80 ya nggak sih? 80 bukan sih? Coba ya, bener nggak itu hitungan kakak? Bener nggak? 80 ya, bener ya, C ya. Oke, sepakat gitu. Gampang ya ini ya, gampang sekali. Aman nomor 2 masih gampang. Dah, langsung aja nomor 3. Langsung saja nomor 3. Kalau kalian ada yang bingung, tanyakan ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, tanyakan. Karena di sini kita belajar bareng-bareng nih, teman-teman, mumpung gratis. Nomor 3 topiknya tentang apa nih? Matriks. Nah, yuk, ini juga topik yang sangat mudah, teman-teman, bisa kalian coba dulu yuk. Nomor 3, matriks. Ini namanya kesamaan matriks ya, kesamaan matriks. Nama anuannya apa? Apa itu anuan itu apa? Anuan materi kah maksudnya? Yang tadi namanya statistik ya. Yang tadi nomor 2 statistik, lebih tepatnya ke konsep rataan gabungan. C betul semua nih, Rahma betul, Bita, A juga betul. Good job teman-teman. Di atas dikit aku. Yang tadi. Yang nomor 2 tadi kah? Nomor 2. Buat teman-teman yang mungkin terlambat masuk ke live KEK di les privat online ini, jangan khawatir ya, nanti kalian bisa langsung ke YouTube-nya les privat online. Di sana langsung nih KEK upload ininya, apa namanya, rekaman live malam kali ini ya. Rekamannya nanti KEK upload di sana ya. Jadi kalian coba nanti cek YouTube-nya les _privat_online. Nah, rekaman live TikToknya nanti kayak upload di playlist rekaman live TikTok gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kita nanti sudah sampai nomor akhir pun jangan minta ini ya, ke atas kak nanti kita nggak maju-maju, nggak move on gitu ya. Terima kasih Bita, terima kasih, berkah selalu.
Yuk kita bahas. Oke, D. Oke, semuanya D nih, kompak sekali malam kali ini ya. Ini namanya kesamaan matriks ya. Kita ambil yang posisinya itu bersesuaian. 10 bersesuaian dengan yang 4x min 2. Nah, dapat dari sini berarti 12 sama dengan 4x, maka x-nya adalah 12 dibagi 4 yaitu 3. Terima kasih all. Oke. X-nya 3 ya, X-nya dapat 3. Sekarang cari apa nih yang belum? Y. Cari Y berarti dari posisi ini yang ada Y-nya. Nah, gitu ya. Yuk, cari Y. Berarti 4 sama dengan 2X min Y. Tadi kan kita sudah dapat X-nya 3 nih. Berarti 2 kali 3 kurangi Y. Y-nya pindah ke kiri saja ya, biar positif. Jadi 6 kurangi 4. Y dapatlah 2. X kurangi Y. 3 kurangi 2. 1. Iya betul, 1. Semuanya betul. Mantap jiwa. Dah, lanjut nomor berikutnya. Ini too easy ya. Buat kalian ini kayaknya too easy. Nomor 4. Waduh, ini kepotong lagi. Bentar ya. Nomor 4 konsepnya tentang apa ini? Sistem persamaan. Sebentar kakak. Kopikan dulu soalnya. Bentar, itu kepotong ya. Tunggu dulu ya. Kepotong di sini. Nomor 4. Tentang persamaan nih, persamaan linier tapi berapa variabel? Nah, ini dia. 3. P, Q, dan R. 3 ya berarti ya. Betul, ini persamaan linier 3 variabel. Nah, gampang-gampang susah nih ya. Sebenarnya gampang, cuma kadang kebayang panjang jadinya kalian males. Yuk, jangan males ya. Mulai sekarang kalahkan rasa males itu, teman-teman. Gerak dikit pasti ketemu ini. Gerak dikit pasti ketemu karena ini sebenarnya mudah ya. Yuk. Siapa yang mau coba dulu boleh. 12 dari mana? Dari, iya betul, min 2-nya pindah ruas kiri tadi ya. Iya, oke. Oke, nomor 4. Wih, cepet banget Bita. Dapatnya E. Total uang ketiganya adalah E. Yang diminta total uang ketiganya. Cherry juga E. 3 sahabat karib PQR mengumpulkan uang. Oke. Oke ya. Ini kita anggap sebagai persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Coba kalau kita jumlahkan ketiga-tiganya gimana sih? Kalau kita jumlahkan ketiga-tiganya gimana ya jadinya ya? Kebayang ya? Langsung kita jumlahkan ketiga-tiganya saja. Berarti ada P ditambah P. Hasilnya kan 2P. Kemudian P-nya ada sebanyak 2 tadi ya. Q tambah Q jadinya 2Q. R-nya juga 2. Nah, kebetulan ini sudah. Nah, begini kan, ruas kanannya tinggal kita jumlahkan saja. Iya, nah kok bisa dapat cepet banget ya, karena memang ada triknya ya. Untuk soal ini ada triknya. Triknya kita jumlahkan ketiga persamaan ini, nanti pasti dapat ini 2P tambah 2Q tambah 2R. Nah, ruas kanannya berapa nih? Berarti 125.000 tambah 115 tambah 160. Berarti 240 tambah 160, 400 ya. 400.000. Nah, ini kan 2 kalinya P, Q, dan R. Kalau kakak faktorkan 2-nya kan jadi 2 dalam kurung P tambah Q ditambah R. Ini kan. Nah, nanti 400.000-nya bisa kamu sederhanakan dengan cara dibagi 2 kedua ruas. Nah, gitu. Jadinya 400.000 bagi 2 yaitu 200.000. Jadi total uang ketiganya itu kan P tambah Q tambah R ya. Jawabannya 200.000 gitu, makanya dapat udah sering soalnya. Nah, ya kan? Udah sering latihan pasti jadinya cepat. Jadi kayak kita tuh kalau soal semacam gini nih, pakai ChatGPT lebih cepat, memang lebih cepat, tapi kan kalian belum tentu nih paham gimana kok bisa cara cepatnya seperti itu. Jadi teman-teman kakak sarankan jangan sering-sering pakai ChatGPT ya.
Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tuh ada intuisinya. Intuisi tuh semacam apa ya? Kalau ada soal kayak gini nih, kita tuh langsung ngeh, langsung paham, langsung ngerti cara tercepatnya itu gimana, tanpa menggunakan mesin apapun atau ChatGPT atau bantuan AI atau apapun. Jadi intuisi kita tuh bakal lebih tajam dengan sering latihan soal. Terus kalau ketemu soal seperti ini langsung ting gitu. Ting, oh ini dijumlahkan ketiga persamaannya, nanti pasti dapet nih yang ditanyakan kayak gitu. Jadi intuisi semacam itu yang kalian harus tajamkan di matematika, apalagi PK dan juga penalaran matematis gitu. Nah, pakai cara itu sebenarnya bisa, tapi panjang kan, kebayang tuh panjangnya. SPLTV itu kan panjang ya, eliminasi substitusi itu panjang. Tapi karena intuisi kita sudah tajam, kita tahu ini jumlahkan saja ketiganya, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya berarti ya, nomor berikutnya. Oke, semuanya aman ya, nomor 4 ya. Nomor 4 aman. Kok ini? Nah ini, nomor 5. Bagi teman-teman yang bingung bahan belajarnya dari mana, yuk silakan gabung di channel Tele Les Privat Online. Nah, di sana banyak banget teman-teman bahan belajar yang bisa kalian manfaatkan buat SNBT, buat sekolah kedinasan, mau mandiri juga bisa ya. Mau mandiri bisa, sampai ke CPNS juga bisa. Ada loh soalnya loh. Jadi nanti teman-teman tinggal ambil aja bebas dari situ ya. Silakan di-download e-book gratis juga banyak sekali. Jadi gabung aja nanti di channel Tele yang ada di bio-nya Les Privat Online tuh. Nah, buka aja nanti ya. Nomor 5, silahkan dicoba materinya persamaan kuadrat. Materinya persamaan kuadrat. Maka nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat adalah bla bla bla. Nah, ini juga tidak perlu kita mencari akarnya ya. Tapi kalau mau mencari akar ya boleh, ketemunya tetap sama, tapi alangkah lebih cepat dan tepat kalau kita mencari jumlah akar dan hasil kali akarnya, nanti baru kita gunakan rumus gitu. Di tele ya, di tele. Iya, kadang gitu ya kalau akun-akun belajar selalu minta follow dulu, bukti screenshot lah, bukti apa. Kalau di tempat kakak bebas, kalian tinggal masuk aja tuh, masuk di telenya Les Privat Online, ambil sebanyak-banyak bahan belajar yang kalian inginkan dari situ. Sudah ada yang dapat belum nomor 5? Jawabannya yang mana? Sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya, sambil bantu tap-tap sampai 2700 yuk. Sampai 2700 boleh. Apanya yang berapa? Saluran telenya, maksudnya channel tele mah gratis. Gratis, silakan masuk aja, gratis ya. Gratis, tinggal kalian masuk terus ambil deh tuh sumber-sumber yang ada di sana. Ya. Ramah dapat A. Oke, yuk langsung ya kita bahas ya. Langsung kita bahas. Ini kalau mau disederhanakan dulu boleh kok. Kalau mau disederhanakan dulu boleh. Atau ya sudah langsung saja juga bisa. Langsung juga bisa. Akar-akarnya namanya A plus B, A dan B, sorry. A dan B. Biasanya kita nyebutnya X1 dan X2. Tapi sama aja ya. Sama saja. Cuma jangan bingung. Di sini A-nya adalah, nah kan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah untuk jumlah akar, misalkan akarnya namanya A dan B, berarti kita cari jumlah dan juga kali.
A kali B. Ini biasanya X1 tambah X2. Kayaknya lebih enak yang itu ya, biar nanti kalian nggak ketuker antara A dan B yang di persamaan. Jadi anggap aja X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2. Gini, X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A, sehingga ini adalah min 8 per 2 atau 8 bagi 2, 4. Hasil kali akar-akarnya adalah C per A, berarti 14 per 2 yaitu 7. Dan yang diminta soal tuh sama aja X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah gini ya, ini biar kayak keganti, biar kalian nggak bingung antara AB yang ada di bentuk umum persamaan kuadrat ya. Mau diganti alfa beta juga boleh, monggo. Nah, rumusnya sekarang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, rumusnya adalah X1 tambah X2 kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2 gitu. X1 tambah X2 tadi berapa? 4 ya, jadi 4 kuadrat dikurangi 2 kali 7. 16 kurangi 14 yaitu 2 gitu ya. Jadi jawaban betul sekali yang A. Pakai teorema Vita juga boleh ya. Kak, pernah UTBK? Kalau pernah ada materi limit enggak? Limit ada enggak? Limit ada ya? Ada. Oke, aman. Nomor 5 teman-teman. Kita lanjut. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut Kak. Nah ini namanya teorema Vita. Ya ini teorema Vita tuh yang ini ya. Ini namanya teorema Vita. Teorema Vita itu biasanya digunakan untuk mencari hasil penjumlahan atau hasil kali tapi polinomial. Nah, yang persamaan kuadrat kan termasuk polinomial tapi pangkat tertingginya adalah 2 gitu ya. Polinomial itu cukup banyak teman-teman. Jadi bisa juga untuk kalian gunakan yang pangkatnya 3, yang bentuknya AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Ini juga bisa menggunakan teorema Vita, tapi rumusnya beda lagi ya. Rumusnya beda lagi. Untuk X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah min B per A ya. Sedangkan X1 kali X2 kali X3 adalah min D per A. Nah, yang satu lagi tuh apa tuh? Yang satu lagi tuh penjumlahan tapi yang 2. Jadi kayak X1 kali X perkalian tapi 2 maksudnya gitu. X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah apa yang belum X1 kali X3. Nah, ini ada rumusnya. Apa ya, kayak agak lupa. C per A kalau nggak salah. C per A. Nah, itu namanya teorema Vita. Teorema Vita gitu ya. Aman ya, nomor 5 ya. Kita lanjut lagi yuk, nomor 6 sekarang. Nah, ini apa nih? Sebentar. Nomor 6 harus besar ini gambarnya biar kelihatan. Bentar. Nomor 6. Topiknya tentang garis dan sudut. Pernyataan sebentar dulu ya pernyataannya ya. Nah ini ada 4 pernyataan. Mana yang benar ya? Ada 2 garis sejajar nih, garis G dan juga L. Mana pernyataan yang benar? Nah, berarti ini konsep ini SMP ya. Konsep SMP. Jadi ada 2 garis jajar, kemudian ada akibat-akibat yang ditimbulkan kalau dia dipotong oleh satu garis. Gitu. Ada yang namanya sudut berpelurus, ada yang namanya bertolak belakang, ada yang namanya dalam berseberangan, luar berseberangan, sudut sehadap, sudut sepihak. Nah, kalian ingat gak nih? Kalian ingat gak konsep-konsep itu? Itu tuh SMP ya. SMP. Ada pertanyaan nih, cara cepatnya ada nggak Kak yang nomor 5?
Nomor 5, ini udah cepet loh. Kalau bisa difaktorkan, kalau bisa, tapi kan tidak semua persamaan kuadrat bisa difaktorkan ya. Coba ini kalau dibagi 2 kan tadi jadinya x kuadrat kurangi 4x tambah 7 gini kan. Nah, malah kesusahan kita di sini karena untuk mencari akar kan kita harus menggunakan rumus ABC ya. Harus menggunakan rumus ABC. Kenapa harus menggunakan rumus ABC? Karena 7 itu bilangan prima kan. Kita kalau memfaktorkan biasa nggak bisa nih, pemfaktoran cara biasa nggak bisa, harus pakai rumus ABC boleh atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dimana itu malah jadi panjang, runyam ya, jadi runyam. Makanya kita gunakan teorema Vita ini, dimana jumlah akar adalah min B per A dan hasil kali akar adalah C per A. Nah, kalau udah tinggal nginget-inget yang ini aja. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat kurangi 2 kali X1 X2 gitu. Ini cukup ringkas kok, nggak terlalu panjang kan ini tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Kalau ini tadi cuma tambahan, ini tambahan materi aja yang teorema Vita yang polinomial berpangkat tertinggi 3 gitu. Gitu ya. Iya, sama aja ya. Lontong ya, lontong. Aduh, namamu loh bikin lapar. Lontong sayur. Iya, sama. Rumusnya sama. A plus B kuadrat kurangi 2AB. Iya. Karena akarnya memang namanya tadi AB, cuma kayak keganti biar lebih mudah saja, biar tidak tertukar dengan A dan B yang merupakan koefisien dari persamaan kuadratnya. Gitu. Gitu ya. 2 kali X1 X2 dapat dari mana? Mu. Sudah dari sononya ya. Sudah dari sononya itu. Rumusnya memang begitu. Kalau jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan tuh rumusnya begitu. X1 tambah X2 kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2 gitu. Enggak lah, Kakak enggak gampang marah kok, insya Allah. Sabar, oke. Kakak itu, aduh, kalian masih menanyakan sabar sama Kak Eka. Kurang sabar apa coba? Aduh. Oke, ganti nomor 6 ya sekarang ya. Nomor 6 yuk, gimana nih? Apakah pernyataan 1 betul? Ini apa ya? X kurangi Y. X itu siapa sih? Oh, X tuh ini nih. X itu adalah sudut di sini, Y di sini. Coba bayangkan dulu. Di sini katanya tegak lurus nih. Tegak lurus jelas ya. Tegak lurus. Terus apa lagi? X kurangi Y sama dengan 90. Sudut ini dulu deh teman-teman. Nah, ini namanya sudut apa? Kalau sama X itu namanya sudut berpelurus. Besarnya dia adalah 180 derajat min X. Itu sudut pelurusnya X gitu. Padahal kita tahu jumlah sudut ya, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Ih, jelek banget angkanya. 180 derajat. Sama aja jeleknya. Oke, berarti kan kalau ke jumlah yang bagian ini nih, coba perhatikan ya. Bagian ini tambah ini karena membentuk segitiga yang ini kan. Nah, mereka itu jumlahnya 180. Jadi Y ditambah siku-siku 90 ditambah yang ini tuh 180 min X ya. Jumlahnya 180 gitu. Nah, dari sini harusnya ketemu sih. Coba dibuka kurung dulu boleh? Atau langsung saja nih, ini kalau dibuka nggak usah pakai kurung gimana sih? Ini nggak usah pakai kurung lah. Nah, gini. Tujuannya biar apa? Biar kalau 180 ini kayak pindah ke sana kan jadinya habis gitu ya. Saling menghilangkan. Jadi nanti ada Y min X ya. Y min X kalau 90 pindah ke kanan jadinya min 90 gitu kan. Nah, kalau ini persamaan ini kayak kalikan negatif 1 kedua ruas, jadilah X min Y sama dengan positif 90 derajat. Nah, kayak gitu kan. Jadi pernyataan 1 betul ya. Pernyataan 1 betul. Gitu ya. Pernyataan 2.
Pernyataan 2 sekarang. X tambah Z sama dengan 180. X mana sih? X yang ini nih. Ini X. Z sebelah situ. Ada namanya nggak untuk sudut itu? Ini gimana kalau kakak hapus satu-satu nggak? Nggak pada bingung kan? Tapi kali min 1K nggak jadi tambah. Kalau dikalikan min 1 berubah tanda ya, berubah tanda jadi kebalikannya. Tapi ini sekaligus kayak kebalik posisinya loh, coba lihat. Tadinya min X di belakang jadinya plus X, dia posisi di depan. Tadinya positif Y kalikan min 1 jadi min Y, kayak taruh belakang gitu. Gitu ya, jadi ini berubah jadi kebalikannya kok, tapi posisinya kayak tuker gitu. X-nya di depan, Y-nya yang di belakang. Biasanya kalau ada minus-minus tuh ditaruhnya di belakang, biasanya gitu. Gitu ya. Oke. Gimana yang nomor 2 gimana? Nomor 2, coba-coba. Kita ganti bolpen dulu deh biar kelihatan. Coba perhatikan, kalau di sini sudutnya Z ya, tadi kan G dan L ini 2 garis sejajar. Berarti ini juga Z. Kenapa di situ kok sama dengan Z? Namanya apa itu? Namanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Z di situ dan di sini. Situ dan sini. Kelihatan nggak ya? Kalian nggak bingung kan? Z di situ dan di sini kenapa kok sama besar? Karena alasannya apa? Harus ada alasan yang kuat nih, baru kita pikirkan ke depannya. Alasannya apa? Ada yang ingat nggak? Alasannya apa? Alasannya karena mereka berdua sehadap gitu ya, sehadap. 2 sudut sehadap itu pasti sama besar. 2 sudut sehadap itu pasti betul Bita, sehadap ya. Mereka berdua sehadap. Oke? Sudah paham ya? Sehadap. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau sudut ini nih warnanya apa nih? Hijau. Nah, ini. Kalau sudut ini nih, ini sama X namanya apa? X tambah Z itu namanya berpelurus. Jadi nanti berpelurus menghasilkan garis lurus, berarti sudutnya 180 derajat. Jadi X ditambah Z itu 180 derajat. Alasannya karena berpelurus, membentuk garis lurus gitu ya. Jadi pernyataan kedua betul nih, X tambah Z sama dengan 180. Oke, paham sampai sini? Paham sampai sini atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak? Betul, berpelurus, jumlahnya 180 derajat. Sekarang kita cek pernyataan ketiga ya. Pernyataan ketiga, mantap. Oke. Nah, tinggal kita cari pernyataan ketiga dan keempat. Nah, karena di sini opsinya coba lihat nih, 1, 2, 3 saja yang benar, 1 dan 3 saja yang benar. Karena 1 dan 2 sudah benar, otomatis pilihan jawaban kita tinggal atau pasti, ini malah pasti, ini mah pasti ya. Ini nggak ada opsi. Nih kayaknya nggak kurang opsi kan tadi, sebentar ya, kayak cek dulu. Oh, ada opsi E-nya ya. Allah, ketinggalan di sini di lembar selanjutnya. Tapi opsinya tidak ada, opsi E itu tidak ada yang benar. Opsi E itu tidak ada yang benar. Nah, ini satu opsi ketinggalan nih, teman-teman nih. Opsi E itu tidak ada yang benar. Berarti auto jawaban kita pasti A, betul. Tanpa kita mengecek pernyataan ketiga, kita langsung jawab A saja karena 1 dan 2 juga sudah benar gitu. Ya. Kecuali semua pernyataan benar, baru kita langsung cek ke pernyataan keempat gitu ya. Tapi karena ini cuma ada 1, 2, 3 saja yang benar, ya udah pilihlah yang A. Gitu ya. Oh, oke. Coba kita cek pernyataan 3 kalau mau lebih yakin lagi. Y ditambah Z sama dengan 90. Coba lupakan yang urat-uratan tadi ya. Kita fokus ke Y di mana? Y di sini, Z di situ. Oke. Coba kakak
mau mengingatkan lagi tadi sebentar. Z tadi, Z di bawah sini dan Z di atas sana sama ya, karena mereka sehadap. Sekarang perhatikan, aduh ini penuh dengan coretan, kayak harap kalian nggak bingung ya. Kalau ini dengan ini, kira-kira besarnya gimana? Z dengan itu yang kayak kasih warna Tosca deh. Itu apakah mereka sama besar atau jumlahnya 90 atau 180 atau bagaimana? Ya, iya betul ya Divka ya. Sabar ya. Dimohon bersabar, dimohon bersabar. Nah, Z di sini nilainya sama dengan yang bawah sini yang warnanya Tosca. Ini juga nilainya sama ya. Alasannya bertolak belakang, sama besar, betul Bita. Mereka berdua itu sama besar karena sudut bertolak belakang. Terus fokus lagi yuk, fokus lagi ke segitiga. Segitiga yang kakak merahin tadi. Kan ada Y, kemudian siku-siku sama Z ini, ya kan? Y ditambah siku-siku ditambah Z, jumlah sudut dalam segitiga tadi 180 derajat. Jadi kalau kita pindah si 90 ke kanan, 180 kurangi 90 hasilnya 90. Jadi Y ditambah Z 90, betul. Seperti itu ya. Pembuktiannya seperti itu. Oke, aman? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Kalau tidak, kita lanjut. Kalau tidak, kita lanjut. Yang nomor 4 gimana, Kak? Nomor 4 sih harusnya. Coba ya, X sama Y ditambah Z. Apakah 180? Tadi coba kita dapat pernyataan mana ya? Pernyataan ini deh, ini saja cukup nih. Coba ini sama yang ZZ ini. Nah, dengan logika saja bagaimana kira-kira? X ditambah Z itu sudah 180 loh. X ditambah Z itu 180. Berarti kalau ditambahkan Y lagi pasti nilainya lebih besar daripada 180 gitu ya. Gitu. Jadi langsung nih dengan logika saja nomor 4 ini salah karena logikanya X tambah Z itu sudah 180. Ini tambah ini 180, kalau ditambah Y pasti lebih dari 180 gitu ya. Oke, aman ya? Bisa kita lanjut? Ayo sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Semangat, semangat, semangat. Ayo bantu tap-tap, dan yang belum follow silahkan follow Les Privat Online ya teman-teman ya. 180 main X dari mana Kak? Lupa. Yang mana? 180 main X. Dari ini nih, yang ini ya. Yang ini bukan sih? Kan jumlah sudut dalam segitiga tuh 180 ya. Nah, tadi berarti sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini sama dengan 180 gitu. Terus 180-nya bisa hilang. Dapatlah Y min X gitu ya. Oke, lanjut berarti ya, aman ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7. Nah, sekarang nomor 7 materinya tentang peluang. Tentang peluang. Ayo bantu tap-tap dulu teman-teman. Sambil bantu tap-tap. Bagi teman-teman yang terlambat masuk ke live Les Privat Online, jangan khawatir karena nanti akan kakak upload ulang di YouTube ya. Rekaman live ini kakak upload ulang di YouTube. Jadi kalian mampir aja ke YouTube Les Privat Online. Linknya ada di bio Les Privat Online gitu ya teman-teman. 3 bilangan asli kurang dari 9 dipilih sekaligus secara acak ya. Berdasarkan info yang diberikan, mana hubungan kuantitas P dan Q yang benar? Yuk silakan yang mau coba jawab boleh. Waduh, ini baterainya sebentar ya. Kakak geser dulu, baterainya lupa. Silakan dicoba dulu. Wah,
kakak nggak bisa lihat komen kalian nih. Ada yang sudah dapat. Ini komennya hilang kemana kalian? Kok bisa hilang gitu? Sebentar. Ini materi PAS bukan ya, ini materi SNBT. Materi buat latihan SNBT yang pengetahuan kuantitatif gitu ya. Tama dapat A. Live-nya nanti insya Allah sampai jam 9 ya teman-teman ya. Atau selesainya soal nih. Soalnya tadi kayaknya ada 15 atau berapa gitu tadi. Yo, waduh kakak nggak bisa nonton komen kalian nih. Bentar ya. Kok hilang sih? Ya udahlah nggak apa-apa. Yuk. Ih, nggak asik banget ini, nggak bisa baca komen kalian. Gimana dong ini? Sebentar ya, ada kendala teknis nih teman-teman. Tolong bersabar dulu sebentar sambil bantu untuk tap-tap ya teman-teman ya. Sambil bantu tap-tap. Aduh. Gak bisa dong. Nah, ini aja kali. Nah. Good. Bisa gak sih? Nah, udah bisa nih. C, ada yang dapat C, ada yang jawab A. Kita coba bahas ya. Nah, mau lihat YouTube-nya? Oke, yang penasaran YouTube-nya di sini ya, @les_privat_online. Di bio ada kok, linknya ada di bio ya. YouTube-nya, link YouTube-nya ada di bio. Gitu. Oke, langsung kita bahas untuk yang nomor 7 ya. 3 bilangan asli kurang dari 9 dipilih sekaligus secara acak. Berdasarkan info diberikan mana P dan Q. Oke. Aduh, kayak gak nyaman banget ini nggak pakai mouse. Sebentar ya. Loh, hilang. Sabar dong, kenapa kamu naik-naik? Sumpah nggak enak banget ini. Tuh kan, dia lari sendiri. Tuh. Udah gini aja lah. C, Tama C. Ya, oke. Bilangan asli kurang dari 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. P adalah peluang terambil 3 bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? Prima adalah 2, 3, 5, 7 ya kan. Nah, peluang terambil, peluang 3 bilangan prima. Yang keambil 3 ya, padahal primanya ada berapa nih? Primanya ada 4. Ini ada 4, total semua bilangan ada 8. Pakai kombinasi aja yuk. Kombinasi diambil 3 dari 4, kombinasi 3 dari seluruhnya 8 gitu ya.
Yang bagian pembilang adalah biasanya simbolnya NA, atau kalau di sini ya berarti banyaknya kejadian terambil 3 prima. Sedangkan bagian penyebut itu NS atau ruang sampel. Berarti banyaknya kejadian terambil 3 bilangan dari total bilangan seluruhnya yang tersedia gitu. Operasi kombinasi masih ingat kan ya? Masih ingat kan ya? Kombinasi yang melibatkan angka yang selisihnya 1 itu pasti ketemunya yang depan. Jadi 3 sama 4 ini kan selisihnya 1 ya. Ini auto ketemunya 4 gitu. Kalian nggak usah repot-repot mencari. Yang bagian penyebut saja berarti 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3, 5 faktorial kalikan dengan 3 faktorial. Nih buat teman-teman yang lupa kombinasi K dari N itu cara hitungnya adalah N faktorial dibagi N kurangi K faktorial dikalikan dengan K faktorial gitu ya cara hitung kombinasi. Nah dah langsung kita hitung 4 dibagi 8 faktorial kalian jabarkan sampai 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini kan sebenarnya kalau diteruskan sampai 1 ya. Tapi kita cukup tulis 5 faktorial. Biar apa? Biar nanti bisa kita coret dengan 5 faktorial bagian bawah. Nah yang 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Dah Eka tuliskan sampai 2 saja. Kita lanjutkan coret-mencoretnya. 5 faktorial harus banget kalian coret dengan 5 faktorial. Jadi sesama faktorial ya harus sama faktorial. Bilangan biasa harus sama bilangan biasa. Kayak ini nih. 3 kali 2 kan 6 gitu ya. Siapa lagi yang bisa dicoret? Ini bisa nih. 4 dengan 8 dibagi 4 1 dibagi 4 ini 2 gitu kan. Jadi hasil akhirnya 1 per berapa? Hati-hati masih ada 7 loh. Jadi 2 kali 7 14 gitu ya. Nah itu tadi P nya 1/14 ternyata, sedangkan Q-nya juga 1/14. Berarti P sama dengan Q ya, tepat sekali. Jadi jawabannya yang C. Kuantitas P sama dengan Q. Masih nggak paham Kak kenapa dia jadi 4 per 8 faktorial per 5? Oh yang ini ya, yang bagian perhitungan. Ini bagian 8C3 saja ya, ini tuh 8C3. Kalau yang bagian atas itu ketemunya pasti 4. Jadi triknya tadi kombinasi yang angkanya selisih 1 ya, itu pasti hasilnya depan. Begitu pula kalau ada unsur satunya, kombinasi 1 dari 4 itu juga ketemunya 4. Nah ini buat pengetahuan teman-teman biar nanti bisa semakin ringkas dalam menghitung kombinasi. Yang selisihnya 1 atau ada unsur 1 itu pasti ketemunya yang depan. Kalau nggak percaya pakai diuraikan cara biasa ya. Diuraikan cara biasa. Gitu. Pakai cara selain kombinasi ada nggak Kak? Pakai filling slot sih. Ya sama aja kok. Ini paling ringkas kayaknya kombinatorik ini sih, pakai kombinasi ya. Paling ringkas. Bilangan prima apa aja? Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima loh, bilangan prima tuh kayaknya udah dari SD deh kita kenal ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan juga angka 1, dan ketentuan bilangan prima itu lebih dari 1 gitu ya. Begitu. Berarti kalau selisih 4 sama 1 hasilnya tetap 4. Iya betul gitu. 10C 9 berapa coba hasilnya? Kombinasi 9 dari 10. Berapa tuh hasilnya? Hasilnya berapa? Ayo coba. Ada yang mau coba jawab? Kombinasi 9 dari 10. Tamak betul 10. Mas betul 10 ya. Gitu. Kombinasi 2025 dari 2024 berapa tuh? Juga berapa? Ketemunya 2025. Cakep. Kombinasi berapa lagi? 40 dari 1. Nah, tuh berapa tuh? Kombinasi 40 dari 1. Kombinasi kembali ya. Bacanya tuh harusnya dari yang kecil. Kombinasi 1 dari 40 harusnya begitu bacanya. Betul sekali jawabannya 40. Nah, gitu ya.
Sudah, oke. Kalau angkanya sama gimana nih? Nah, kakak kasih cara cepatnya juga deh. Kalau angkanya sama kayak kombinasi. Berapa sih? 11 dari 11 misalkan. Hasilnya berapa? Iya betul, 1. Kombinasi yang melibatkan angka sama atau yang selisihnya 0, angkanya sama selisihnya 0. Iya dong. Kalau ada unsur 0 juga itu sama. Misalnya gini. Nah, kombinasi 0 dari 10 itu juga ketemunya 1 gitu ya. Oke, dah. Aman berarti. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Kita coba cek nomor 8. Wah, cakep nih nomor 8 nih. Gampang tapi pasti kalian tahu nih. Nomor 8. Nah, materinya tentang apa ini? Persamaan eksponen. Silakan dicoba dulu nomor 8. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya kalau udah ketemu ya. Sambil jangan lupa bantu tap-tap dan juga follow les privat online yuk teman-teman. Bantu tap-tap dan juga follow les privat online. Iya betul, rumusnya memang begitu ya. Rumusnya tadi yang kakak tandai. Yang kakak tandai warna merah tadi ya. Itu rumus kombinasi. Atau ada 2 jenis ya, kombinasi ada, permutasi juga ada. Bukan, kalau itu permutasi mungkin sih. Itu permutasi itu ya. Iya. Wih, cepat banget nih Rahma, C. Yang lainnya gimana? Sama C juga atau ada jawaban lain atau bagaimana? Ini persamaan eksponen, tentu saja ruas kiri dan kanan harus bilangan pokoknya sama dulu ya. Jadi ruas kiri 3 pangkat 4x min 2, yang ruas kanan 1 per itu kan boleh ditulis jadi pangkat negatif ya. Jadi 3 pangkat negatif 2x min 4 gitu ya. Nah kalau sudah sama si bilangan pokoknya nih, ini namanya bilangan pokok. Kalau yang atas namanya pangkat. Nah kita tinggal samakan si pangkat antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Jadi 4x min 2 sama dengan min 2x min 4. Kalikan secara distributif itu yang dalam tanda kurung. Berarti min 2x tambah 4. Pindah ke ruas kiri ya yang ada x nya. Jadi 4x tambah 2x. Ruas kanannya 4 tambah 2. 6x sama dengan 6, maka x sama dengan 1. Yang diminta adalah x plus 2, berarti 1 tambah 2. Cakep. 1 tambah 2, 3. Andaikan matematika seenak itu. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Gitu. Paham ya nomor 8 ya? Gampang apa gampang? Gampang banget atau too easy? Easy peasy nih mah. Dan langsung aja ke nomor 9 yuk. Langsung saja ke nomor 9. Kalau ada yang mau tanya juga boleh. Nomor 9. Ternyata soalnya cuma 10 nih. Ternyata soalnya cuma 10. Nanti kakak tambahkan lagi deh. Nomor 9. Nah, ini nomor 9 kita. Topiknya tentang fungsi kuadrat lagi. Fungsi kuadrat lagi. Fungsi f dan g didefinisikan. Absis terbesar semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah titik-titik. Ya, coba. Gimana tuh titik potong? Jelas ya, kalau titik potong ya pasti kedua grafik harus dipotongkan. Kapan mereka berpotongan? Ya ketika nilai y-nya sama gitu. Jadi yang pertama y sama dengan y, atau kalau di situ fungsinya nama fx ya berarti fx harus sama dengan gx gitu. Clue pertama yang itu tuh. Yuk kalian lanjutkan sambil bantu tap-tap. Absis itu apa? Ada yang lupa atau masih? Absis itu apa?
Jadi yang namanya koordinat itu kan ditulisnya x, y begini ya. Koordinat itu x, y. Nah, x ini namanya absis. Sedangkan y ini namanya ordinat gitu. Jangan sampai lupa ya. Absis itu berarti x-nya, tapi kalau ordinat itu y-nya. Rahma dapat D. Oke. Yang lainnya gimana nih? Yang lainnya apakah D juga? Kita langsung bahas ya. Fx sama dengan Gx, gimana kalau Gx sama dengan Fx? Ya boleh, sama saja ya. 3 kurangi 2x sama dengan 1 ditambah x kurangi x kuadrat. Coba pindah ke ruas kiri semuanya. Jadi x kuadrat tambah kurangi 2 kurangi 1 ya, kurangi 3x, 3 kurangi 1, 2. Ini lalu proses berikutnya adalah pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Gampang ini. Kalau ini bilangannya gampang. Faktornya adalah 2 dan 1 ya. Semuanya minus biar kalau dikalikan positif, tapi kalau dijumlahkan negatif 3 gitu. Dapat pembuat nolnya yang pertama x sama dengan 2 atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1 gitu. Yang diminta adalah absis terbesar. Mana yang lebih besar antara 2 dan 1? 2 ya, 2, jelas 2. Gitu. D, jawabannya D, cakep Rahma ya. Mau tanya tadi kenapa bisa fx sama dengan gx? Karena dikatakan tadi ini nih, titik potong grafik fungsi f dan g. Yang namanya memotong tuh, berarti ada y yang sama. Syaratnya berarti harus kalian sama dengan kan antara fx dan gx gitu ya. Fx dan gx disama dengankan. Gitu. Oke, paham, aman. Lanjut. Kenapa jadi plus 2? Yang mana ya? Ini ya konstantanya ya. Pindah ruas biasa 3 kurangi 1 itu kan 2 ya kan. Pindah ruas 3 kurangi 1 gitu. Atau yang bagian ini maksudnya, atau yang mana? Kalau yang bagian bawahnya itu kan karena pembuat 0 ya, pemfaktoran masing-masing disama dengankan 0, dapatlah x sama dengan 2 dan juga x sama dengan 1 gitu. Tapi kalau ini ditanyakan absis nih, ordinat, berarti kalian ambil salah satu nilai x ini, boleh 2, boleh 1, masukkan ke salah satu gitu. Kalau yang ditanyakan bukan absis tapi ordinat. Ini karena yang ditanyakan absis kan berarti x-nya ya. Nah, x terbesar itu 2 lebih besar daripada 1. Tapi kalau yang ditanya ordinat atau y-nya, ya kalian substitusikan ke fx boleh, ke gx juga boleh. Nanti kan hasilnya sama. Kenapa sama? Karena fx sama dengan gx gitu. Jadi salah satu aja. Ya, gitu Pak ya, paham ya? Oke, next, nomor terakhir. Nomor 10. Ini tentang logaritma. Nah, siapa nih yang suka demen logaritma? Tertantang gitu ya kalau soal logaritma tuh. Soal logaritma. Logaritma. Nah, silakan dicoba sambil bantu tap-tap ya, teman-teman ya. Nomor 10 logaritma. Yang belum follow, silakan follow dulu dan juga nyalakan notifikasi biar nanti kalian gak ketinggalan kalau kakak sedang live untuk bahas soal-soal matematika seperti ini ya, baik pengetahuan kuantitatif atau yang penalaran matematis. Atau tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya juga yang mau persiapan PAS juga, insya Allah nanti kakak live kan. Kalian kapan PAS-nya? Kalian masih sekolah kan? Apa ada yang sudah alumni gap year mungkin? Terima kasih yang sudah follow les privat online. Kalian UASnya kapan sih?
UAS, PAS atau apa namanya tuh sekarang? UAS, PAS atau sudah tidak ada UAS lagi? Katanya awal Desember. Oh, berarti sama ya. Di sini juga wacananya awal Desember. Rahmah dapat Wow. Oke. Langsung kita bahas nih. Tanggal 3 tuh malah sudah dikasih tanggalnya belum. 3 Desember. Oke. 10. Jika XY sama dengan 32 log 2X dikurangi log 2Y sama dengan 1, maka nilai X kurangi Y berapa? Nah, konsep logaritma dulu yuk. Konsep logaritma, sifat logaritma itu ada 10 ya, ada 10. Yang dipakai di soal ini nanti yang bentuknya gini nih. A log B dikurangi dengan A log C. Nah, ini jadi apa? Kalau pengurangan jadi pembagian ya, B per C. Nah, kayak gitu ya. Ini sifat yang nanti kita pakai. Nanti kalau ada sifat lain lagi ya menyusul lagi ya. Oh, ada nih, ada satu sifat lagi kayaknya. Yang bentuknya gini, A log B sama dengan C itu bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu A pangkat C sama dengan B. Jadi pinggir pangkat pinggir sama dengan tengah. Kayaknya dua ini sih, dua konsep ini kayaknya yang kepakai ya. Dah, langsung saja. 2 di sini boleh kalian tulis di atas gitu ya. Namanya basis, itu tuh namanya basis. 2 log X dikurangi 2 log Y sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat yang pertama bisa kita ubah jadi 2 log X per Y sama dengan 1. Oke, dari sini apakah paham? Nah, kalau sudah, kalian bisa ubah bentuk logaritma ke bentuk perpangkatan ini. Atau ubah ke bentuk persamaan logaritma juga boleh ya, sama aja. Kalau KEK ubah jadi perpangkatan nih, berarti kalian perhatikan pinggir pangkat pinggir sama dengan tengah. Jadi nanti 2 pangkat 1 sama dengan X per Y. Atau intinya X per Y sama dengan 2. Ya, cuma dibalik sama aja. Gitu ya. Nah, tadi kan sudah diketahui kalau X kali Y-nya sama dengan 32. X kali Y sama dengan 32. Itu kan. Berarti kita bisa menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa dari sini. Itu. Berapa bilangan kalau dibagi hasilnya 2, tapi kalau dikali hasilnya 32. Daripada nebak-nebak, substitusikan aja ya. Substitusikan ini kalau kakak bikin X sama dengan 2Y boleh kan? Nah, baru masukkan ke sini, baru masukkan ke situ. Kakak lanjutkan di atas ya. Kita lanjutkan di atas ini. Nggak kepotong kan? Kan X kali Y sama dengan 32, padahal X itu 2Y, kalikan Y sama dengan 32, berarti 2Y kuadrat sama dengan 32, bagilah 2 ke 2 ruas, ini jadi ruas kanannya 16, sehingga Y kuadrat sama dengan 16, Y-nya ya ada 2, plus minus 4, Y-nya plus minus 4, X-nya juga pasti plus minus berapa? 2Y, 2 kali 4, 2 kali 4, 8, X-nya plus minus 8, menyesuaikan saja ya. Yang diminta X kurangi Y, kalau X-nya positif 8 kan Y-nya juga positif 4 gitu tadi ya. Kalau X-nya 4 berarti Y-nya yang positif 8. Kalau X-nya yang min 4, Y-nya min 8. Jadi X kurangi Y berapa? X kurangi Y bisa 4 kurangi 8 ya. Bisa juga min 4 min 8. Kalau ini kan hasilnya negatif tuh, negatif 4. Di opsi nggak ada kan? Nah, berarti yang ini min 4, min 8 sama aja min 4 tambah 8. 8 kurangi 4 yaitu positif 4 gitu. Jadi jawaban yang E gitu ya. Jawabannya yang E. Betul ya tadi ya Rahma ya? Oke, good. Betul. Gimana? Aman? Aman? Nomor 10 ini kayaknya 10 soal doang sih. Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini?
aman? Kalau aman kayaknya kakak tambah ya, tambah soalnya buat bonus. Karena ini cuma sampai nomor 10 ternyata. Kirain tadi 15, begitu dicek ternyata cuma 10. Ya, nanggung amat ya. Coba kakak tambahkan soal apa ya? Kalian punya ini nggak, request mungkin materi apa kepinginnya? Itu kenapa 2Y M? Apa itu M? Bentar, 2Y M 2Y kali Y 32. Substitusi ya, susi. Ini tuh karena substitusi ini. X sama dengan 2Y, masukkan ke persamaan XY sama dengan 32. X-nya tuh ganti ini. X-nya tuh diganti. Jadi kan dapatnya 2Y kalikan Y sama dengan 32. Gitu ya. Oke, aman. Ada yang mau request nggak? Tambahannya apa nih? Topik apa? Tambahannya topik apa? Iya, gak fokus ya. Minum dulu. Nah, kakak jadi ingat, kakak izin minum dulu ya. Sambil kalian apa nih mau request, boleh topik apa yang perlu kita bahas, nanti kakak carikan ya. Kalau ada kita bahas bareng-bareng ya. Ada nggak nih yang mau request? Kalau nggak ada ya berarti KKN live nih kayaknya. Adakah yang mau request? Kalau nggak ada kakak pilihkan nih. Kalau nggak ada kakak pilihkan, sebentar. Apa ya? Ini tentang apa nih? Pernyataan benar salah. Besok ada nggak sih soal UTBK tapi benar salah gitu? Perbandingan sebentar ya. Coba ya kakak cari dulu ya, perbandingan. Perbandingan. Ini peluang sih ini. Ini peluang lagi. No. Ini perbandingan tapi kesebangunan. Ada disuruh checklist. Oh, ada ya. Berarti kayak ini ya, kayak pas TKA kemarin nggak sih? TKA terus apa ANBK kemarin kan yang checklist bener salah gitu kan. Terus beberapa pernyataan yang benar, jawaban bisa lebih dari satu gitu kan. Itu namanya apa? Pilihan ganda kompleks. Ada juga yang membandingkan kuantitas PQ gitu ya. Perbandingan atau peluang. Nah, kalau peluang ada nih tadi. Peluang dulu kali ya. Peluang dulu deh. Benar salah, iya benar salah ada ya. Oke. Peluang dulu, peluang. Peluangnya mau yang agak hot nggak? Mau yang agak hot apa yang B aja? Nih ada nih satu soal peluang lumayan hot kayaknya nih. Yang hot, aduh haredang. Baiklah, kita coba yang ini ya, semoga. Sebentar, yang standar aja katanya Sahril. Ya, coba inilah, nanti kalian kira-kira sendiri apakah soal itu hot atau enggak ya. Satu soal peluang, satu saja. Aduh, ini kok susah geser. Wah, itu soalnya panjang ya. Itu opsinya belum ada. Sebentar, opsinya di sini nih.
absennya disitulah nyusul, nggak apa-apa. Kelihatan nggak soalnya? Gue deh kecil pol. Duh, belum apa-apa nih, kakak udah kepanasan nih. Yuk, ada yang mau coba dulu mungkin? Ini mana pernyataan yang benar? Peluang Oke. Ayo, siapa yang mau coba? Peluang. Ada sebuah kotak isinya 4 merah, 5 putih, 6 hijau. Ada berapa totalnya berarti nih? 15 ya, ada 15. Diambilnya gimana sih? Diambil 2 berturut-turut secara random atau acak ya. Sebelum pengambilan kedua, kelereng yang diambil dikembalikan terlebih dahulu ya. Diambilnya 2 satu persatu alias berturut-turut, tapi dengan pengembalian ya. Diambilnya 2 kali gitu ya, dengan pengembalian. Mana ini yang mau kita cek dulu, apakah pernyataan 4 atau pernyataan mana? Cup, pernyataan kemana? Kemana jadinya kan? Pernyataan mana yang mau kalian cek dulu? Atau malah kalian sudah dapat jawabannya mungkin? Yuk bantu tap-tap juga ya. Bantu tap-tap biar yang panas makin panas. Yang panas makin panas. Kecil banget gak sih soalnya? Gimana nih teman-teman? Kok diem-diem baik nih? Lagi ini ya, sibuk nyobain apa jangan-jangan malah kabur nih kalian? Jangan kabur loh ya. Jangan kabur please. Kita selesaikan satu soal ini ya. Ibu aja yang jawab, aku belum ngerti. Aduh. Loh. Ya, oke lah. Yuk bantu tap-tap dulu sampai 9.500 baru kita jawab bareng-bareng ya. Bantu tap-tap dulu sampai 9.500, nanti kita bahas. Ini pakai ini kok, pakai kombinasi boleh. Malah ya kombinasi, awalnya memang kombinasi. Yuk bantu tap-tap sampai 9.500 yuk teman-teman. 9.5. Nah, sudah cepet banget kan? Langsung gas berarti ya. Kakak mau cek untuk yang pernyataan ke 1 dulu aja lah, urut nggak apa-apa. Tapi harusnya 4 sih, 4 dulu lah. Lah bingung malahan. 4 dulu ya. Kenapa 4 dulu? Karena kalau 4 betul berarti bisa jadi jawabannya yang D atau E. Gitu kan? Atau C. Ya banyak amat kemungkinannya. 4 baru 1 gitu ya. Peluang mendapat 1 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Berarti merah. Pengambilan pertama merah. Pengambilan kedua putih. Coba ya. Pertama merah. Merahnya ada berapa? 4. Berarti kombinasi 1 dari 4. Dibagi kombinasi 1 seluruhnya tadi berapa? 15 ya. 15. Nah dikalikan nih karena 2 kali pengambilan. Pengambilan yang kedua sekarang. Kombinasi 1 dari putihnya berapa? Ada 5. Dibagi kombinasi 1 dari berapa? 14 atau 15? Hati-hati, ini dengan pengembalian. Jadi setelah keambil merah tadi tuh dikembalikan lagi, jadi totalnya masih 15 gitu ya. Nah tadi ingat ya, kombinasi yang melibatkan angka 1 atau yang selisihnya 1 itu pasti ketemunya yang angka depannya. Jadi 4/15 kali 5/15. Dah kalian kalikan aja 20/225. Jadi betul dong, pernyataan keempat betul ya. Pernyataan keempat betul. Sekarang kalau pernyataan keempat betul, kita maju ke pernyataan 1 gitu cara menjawabnya ya. Pernyataan 1, peluang mendapatkan 2 kelereng merah. Berarti pengambilan pertama merah, pengambilan kedua
juga merah. Gini kan. Kombinasi 1 merahnya ada 4, pengambilan 1 dari seluruhnya 15. Merah lagi, berarti kombinasi 1 dari 4. Kenapa 4? Karena merah yang sudah diambil tadi dikembalikan lagi, jadi total merahnya masih 4. Gitu ya. Yang bagian penyebut sama ini. Tadinya 15 keambil 1 tapi dikembalikan, berarti kan tetap utuh 15 tuh. Kombinasi 1 dari 15. Berarti sama ya, 4/15 kali 4/15. 16/225. Itu pernyataan 1 betul. Nah, karena pernyataan 1 betul, 4 juga betul, berarti semua pernyataan ini betul. Seharusnya kita jawab yang E. Nah, ini banyak pertanyaan pasti ya. 15-nya dari mana? Dari total ke lereng. 4 tambah 5 tambah 6 gitu. Merah, putih, tambah hijau. 15 bukan sih? 15 kan? Ya kan? Gitu, dari total seluruh ke lereng. Begitu ya. Apakah perlu pembuktian untuk yang pernyataan 2 dan 3? Perlu pembuktian enggak? Biasanya cewek nih, cewek tuh butuh pembuktian biasanya ya. Gading. Pernyataan 1 betul ya. Tadi karena pernyataan 1 dan 4 betul, otomatis kita jawab yang E gitu. Bisa kalau UTBK gitu ya. Jangan buang-buang waktu dengan pembuktian, please. Kesampingkan ego kalian. Gitu. Ada yang mau pembuktian enggak? Atau sudah cukup? Sudah cukup percaya? Total seluruh kelereng. Iya betul, total seluruh kelereng. Seperti itu, atau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, cukup ya. Cukup. Mau soal lagi atau apa nih? Satu lagi deh, nggak apa-apa, bonus buat kalian. Karena tadi kakak bilang sampai jam 9 ya. Satu lagi apa nih? Materi apa yang kalian kepingin sekali kita bahas? Kakak punya ini peluang lagi. Kembang api, apa ini kembang api? Ada gambar. Apa ini? Ada yang mau request nggak topik apa teman-teman? Ini soal tadi perbandingan ya, tadi ada yang request perbandingan. Sebentar, perbandingan mana ya? Ini mah SPLDV bukan limit. Oke, sebentar ya, kakak carikan dulu nih limit ada nggak. Ini perbandingan, ini statistik, garis, limit sebentar. Kendaraan apa nih? Ini sudut lagi kayak tadi. Limit kah? Limit. Di mana ada limit? Permutasi kombinasi lagi. Ini perbandingan. Tadi siapa? Mau perbandingan dulu apa? Kayak kan nemu nih yang perbandingan. Nemu yang perbandingan, kalau limit belum sih. Mau nggak yang perbandingan? Tapi ini gampang juga sih. Gampang sih, coba ya perbandingan ya. Sebentar. Nah. Oke, senemunya kakak dulu ya. Senemunya dulu. Nanti untuk limit mungkin buat live yang besok lagi ya. Kakak simpen dulu masukannya, limit, kemudian apa? Permutasi kombinasi. Peluang lah ya intinya ya. Nah, ini satu soal perbandingan nih, gampang banget. Diketahui 3 bilangan positif ABC dengan perbandingan AB, BC diketahui.
banyak pernyataan yang betul berapa? A dan C diketahui, A, B, C. Ini kalau kalian jadikan satu, masih ingat nggak caranya? Kalian jadikan satu, kan ada A, kemudian B, dan juga C. A banding B itu 5 banding 7. B banding C 5 banding 3. Nah, caranya kalian inget nggak? Ini tuh waktu SMP ya, namanya cara apa sih? Ada yang bilang cara petir lah atau apa, halilintar. Nah, ini 5-nya kalikan 5, 7-nya kalikan 3, 7 juga kalikan sama 5 gitu. 5 kalikan 5 taruh sini, 25. 7 kalikan 5 taruh tengah, 35. 7 kalikan 3 taruh paling kanan. Nah, kayak gini ya. Itu jadi perbandingan ketiga-tiganya langsung A banding B banding C. Itu ya caranya ya. Nah, di sini jika A 75, maka C sama dengan 45. Kalau A-nya 75, apakah C 45? A sama C, coba kita lihat. A sama C itu 25 banding 21. A 75, gimana sih nulisnya? Gini aja lah. A kakak taruh bawahnya A, C kakak taruh bawahnya C. Salah dong ya, karena 25 ke 75 kan kali 3. Harusnya 21-nya kali 3. Kali 3 itu 63. Gitu ya. Itu baru namanya perbandingan senilai gitu kan. Berarti kalau A-nya 75, C-nya bukan 45, tapi tadi berapa? 63 ya. Pernyataan 1 ini salah berarti. Itu kan. Yang pernyataan 2, jika A tambah B tambah C sama dengan 162, maka A tambah C saja berapa? Oke, kita total dulu. Atau langsung saja. A ditambah C itu berarti perbandingan yang ditanyakan. A-nya 25, C-nya 21 dibagi yang diketahui. Yang diketahui itu A tambah B tambah C. Berarti 25 tambah 35 tambah 21 kali dengan 162 yang diketahui. Jadi ini cara cepatnya tuh gini. Gimana ya? Ini tergantung pertanyaan sih. Jadi yang ditanyakan itu sama dengan perbandingan yang diketahui dibagi perbandingan perbandingan ditanya. Kayaknya malah bingung nih nulis rumusnya. Gimana ya? Perbandingan ditanya dibagi perbandingan diketahui kali yang diketahui itu gitu. Udah nggak kalian? Jadi kalau ditanyakan A plus C nih, berarti yang atas tuh perbandingan A plus C-nya berapa gitu. Nah, karena yang diketahui tadi A plus B plus C, berarti perbandingan yang diketahui itu A tambah B tambah C. Baru dikalikan dengan yang diketahui, yang 162-nya tadi gitu. Triknya seperti itu ya. Jadi makanya di sini perbandingan yang ditanyakan A plus C. Jadi 25 kalian tambahkan dengan 21. Sedangkan perbandingan yang diketahui kan A plus B plus C, berarti 25 tambah 35 tambah 21 kalikan yang diketahui, yaitu jumlah ABC tadi 162. Nah, ini nanti dapat A plus C. Apakah 112? Coba. 46 dibagi yang bagian bawah berapa? 46 tambah 35. 81 kali 162. Ini coret bisa ya. 2 kan? 2 kali 46 itu berapa? 90, 112. Iya betul dong berarti. 112. Dah, itu malah kepotong. Taruh bawahnya aja nih biar kelihatan. 112. Ya, jadi pernyataan kedua betul. Ya. Nah, sekarang jika selisih yang pernyataan ketiga ya, kita cek ya. Jika selisih A dan C adalah 16, A tambah B tambah C sama dengan 243. Apa betul? Kak, 92 bukan. Loh ya, 46 dikali 2 kok 112 sih, salah ya. Kayak ngawurnya kebangetan ini. Kayaknya udah ngantuk. 92 kok 112 sih. Iya sih, jauh banget.
Tadi mikirnya 56 lagi. Salah. Iya, berarti salah dong. Ya oke. Diralat ya, mohon maaf ya. Ya, salah hitung. Kayak khilaf. Nomor pernyataan kedua jumlahnya adalah 92. 46 kali 2 itu 92. Jadi pernyataan kedua salah. Oke. Terima kasih ya atas koreksinya. Sekarang kita lanjutkan ke pernyataan ketiga. Selisih A dan C adalah 16. Yang ditanyakan A plus B plus C. Berarti yang bagian pembilang perbandingannya kita jumlah 25 tambah 35 tambah 21 dibagi perbandingan yang diketahui. Yang diketahui selisih A dan C, berarti 25 kurangkan dengan 21. Jadi perbandingannya kita selisihkan. Baru dikali dengan 16 gitu. Hasilnya berapa tuh? Tadi yang bagian ini kan 81 ya. 81 per 4 kali 16. 16 sama 4 boleh dicoret, hasilnya 4. 4 kali 81. Nah, berapa nih? 324 ya. Benar nggak? Kayaknya salah hitung lagi nggak? 324. Betul ya? 324. Di sini 243. Angkanya hampir mirip lagi. Kalau ngantuk fix salah sih ini. Ya. Kalau ngantuk bisa jadi dianggapnya sama 243 padahal 324 harusnya. Iya, salah ya. Salah. Terus pernyataan keempat. Nah, kalau soal kayak gini mau nggak mau semuanya harus kita cek nih. Karena yang ditanyakan yang benar berapa pernyataan gitu kan. Pernyataan keempat, nilai terbesar A, B, dan C adalah 175. Selisih A dan B 75. Jika nilai terbesar A, B, C adalah 175, selisih A dan B adalah 75. Loh, pripun niku maksudnya? Gimana itu pernyataan keempat? Berarti cari KPK ya. KPK dari 25, 35 sama 21 tuh berapa? Berapa tuh KPK-nya? 25 kan 5 kuadrat. Kalau 35 itu 5 kali 7. Kalau 21 itu 3 kali 7. KPK mereka berapa? 3 kali 5 kuadrat kali 7 gitu ya. 25 kali 21. 25 kali 21. Berapa tuh? 25 kali 21. 25 kali 20 aja 500. Loh, kok gede banget? KPK-nya kok gede banget? Tiga kalikan 25 kalikan dengan 7, 525. Ya kan, kita kalau mau mencari nilai ABC ini kan berarti pakai KPK-nya, ya kan? Pakai KPK-nya, betul nggak? Gitu, karena perbandingan ketiga-tiganya kan tadi 25 banding 35 banding 21. 2, berapa tadi ini? 525 kurang 1 lagi. Nah, gini. Ya kan? Ya nggak? Sepakat nggak kalian? Ini tuh KPK-nya ya. KPK-nya 525. Gimana sih? Yang nomor 4 tuh malah jadi ragu. Selisih AB adalah 75. AB, A dan B. Coba deh kalau nggak kalikan 2 dulu. Ini kayaknya nggak terlalu jauh kok. Manual aja ya. 25, tadi perbandingannya 25 banding 35 banding 21. Coba kalau kalikan 2. Kalau kalikan 2 kan berarti 50, 75 sama 42 gitu kan. Ini masih belum nih. Kalau ini selisih AB-nya berapa? Yang pertama tadi 10 ya. Selisih AB 10. Nah, kalau yang ini nih selisih AB-nya berapa? 25. Sekarang
Kalau kalikan 3 berarti 75. Kemudian 105 kalikan 3, 63. Selisihnya berapa ini? 30 ya kah? 30 kalikan 4 sekarang, kalikan 4 100, kalikan 4 140, kalikan 4, nah ini nggak usah lah, ini berarti selisihnya 40 ya kan. Terus kalau kalikan 5 125, kalikan 5 35 kali 5 175, betul nggak? 175 kalikan 5 entah berapa. Nah ini sudah maksimal ya, sudah maksimal. Ini selisihnya 50. Nah ini 50 gitu. Jadi kalau ABC terbesar itu berarti yang ini. ABC terbesar 175, berarti selisih AB 50 gitu. 50. Tadi pernyataannya selisihnya berapa? 75, berarti salah. Semuanya salah berarti ya, semuanya salah. Semuanya salah berarti jawabannya yang A. Nah kayak gitu. Bingung nggak? Enggak ya. Semoga tidak bingung. Semoga kalian nggak bingung. Atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah aman? Oke, kalau aman, Kak izin untuk segera end live ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang sudah belajar bareng Kak di les privat online live malam kali ini. Hari apa sekarang sih? Hari Selasa. Kita coba insya Allah live lagi besok ya teman-teman ya, besok malam di jam yang sama sekitar jam 7 malam. Silakan nanti bergabung, dan jangan lupa yang terlambat untuk masuk live malam kali ini jangan khawatir, nanti rekaman live ini akan Kak upload di YouTube Les Privat Online. Jadi pastikan teman-teman untuk subscribe YouTube-nya Les Privat Online. Nah, linknya ada kok di bio ya. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas SNBT, silahkan hubungi nomor WA yang ada di bio Les Privat Online. Murah meriah ya, bisa privat, bisa juga berkelompok bareng bestie-bestie kalian. Lebih seru kan, lebih hemat pula. Gitu. Yang mau konsultasi soal matematika saja juga diperbolehkan. Silahkan hubungi nomor WA yang tertera di bio. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang butuh bahan belajar silahkan ikuti atau follow channel atau saluran tele Les Privat Online. Linknya ada di bio. Itu semuanya gratis ya. Soal-soal di sana boleh kalian gunakan untuk belajar, bahan belajar untuk mempersiapkan diri kalian di SNBT biar lebih matang lagi ya. Itu teman-teman pesan-pesan dari Kak. Sekali lagi Kak ucapkan terima kasih udah belajar bareng Kak malam kali ini di live Les Privat Online. Semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami penjelasan Kak tadi. Kurang lebihnya Kak mohon maaf dan Kak tutup ya. Oh iya, terima kasih untuk support kalian yang sudah tap-tap dan juga udah follow dan kirim gift-giftnya. Semoga kalian dimudahkan dalam segala hal. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia. Kak akhiri, kurang lebihnya Kak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman ya. See you. Sama-sama.